bulan Sya'ban itu kita bukan sekedar memperingati perihal nisfu Sya'ban ya. Pada pertengahan bulan Sya'ban atau yang dikenal dengan nisfu Sya'ban itu ada peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya ada 4 peristiwa penting yang kita perlu ketahui. Supaya apa? Supaya menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfu Sya'ban, itu amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukunya ditutup, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Nah, laporan amal baik dan amal buruk kita. Jadi makanya orang di bulan Sya'ban ini, apalagi di malam nisfu Sya'ban, banyak melakukan amaliyah-amaliyah yang bisa menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya segala amal dosa, amal-amal kita yang berupa dosa dan maksiat itu terhapus dengan sebab perbuatan baik ataupun istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua, pada pertengahan nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban atau disebut nisfu Sya'ban itu berubahnya, dipindahnya arah kiblat yang awalnya dulu arah kiblat itu di Masjidil Aqsa. Jadi zaman dulu sebelum Allah tetapkan Ka'bah itu menjadi kiblatnya orang beriman, awalnya di Masjidil Aqsa. Jadi menghadap kepada Masjidil Aqsa. Maksudnya supaya orang Yahudi ini kan, Masjidil Aqsa itu kan tempat orang Yahudi banyak di situ. Maksudnya supaya orang Yahudi ini cenderung hatinya kepada agama Islam. Tapi ternyata sebaliknya. Ketika ditetapkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat, malah diejek-ejeknya orang Islam. Apa katanya? Nah, itu berarti Islam tuh ngikuti kita karena dia menyembah ke tempat suci kita. Nah, begitu. Nah, menurut mereka tuh Masjidil Aqsa ada tempat sucinya orang Yahudi. Maka sekarang diperebutkan oleh Palestina dan Israel. Nah, melihat kondisi seperti itu, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan sembari mata wajah Rasulullah di langit begitu. Bersungguh-sungguh Rasulullah itu minta kepada Allah untuk supaya Ka'bah kiblat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah mengabulkan dan kiblat berpindah ke Masjidil Haram sampai saat ini. Itu peristiwa yang kedua pada bulan Sya'ban, khususnya pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang ketiga, pada bulan Sya'ban atau pada pertengahan bulan Sya'ban itu terjadi peristiwa besar, yaitu mukjizat Rasulullah SAW membelah rembulan. Nah, Rasulullah ini sangat dibenci oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal ketika itu ingin mempermalukan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara beliau menyampaikan kepada seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Nama raja itu namanya Habib bin Malik, tapi bukan Habib dzurriyyatnya Rasulullah, bukan, tapi namanya Habib bin Malik. Ini seorang raja yang sangat fanatik menyembah berhala ketika itu. Nah, raja ini didatangi oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai raja, di tempat kami itu ada seorang yang bernama Muhammad. Dia itu suka mencaci maki Tuhan kita. Nah, suka mencaci maki sesembahan kita. Jadi penasaran raja yang Habib bin Malik tadi. Dan akhirnya raja ini penasaran, dan aku ingin bertemu katanya dengan yang namanya Muhammad itu. Abu Jahal, yang paling parah lagi katanya Muhammad ini mengaku sebagai nabi. Wah, tambah penasaran tadi raja. Akhirnya raja datang ke Mekah dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dipanggillah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berjalan bertiga. Yang pertama dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, dan yang kedua berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Di dalam perjalanan itu Khadijah menangis sejadi-jadinya, dan Abu Bakar Siddiq pun juga sama seperti demikian, menangis beliau. Takut kalau Rasulullah nanti diapa-apakan sama raja tadi, karena itu di belakangnya Abu Jahal tuh licik ya, jahat, ingin menjatuhkan Rasulullah itu macam mana caranya. Sampailah di hadapan raja, mulailah raja mengetes Rasulullah dengan pertanyaan pertama, wahai Muhammad, jika engkau itu seorang nabi, tentunya engkau mempunyai mukjizat, maka aku ingin menyaksikan mukjizat dari engkau. Rasulullah tenang aja menjawab, baik, saya akan buktikan. Apa yang kau minta, kata Rasulullah SAW. Coba, kata Raja Habib bin Malik tadi mengatakan, nih tuh saat itu tengah hari ya, saat itu tengah hari, coba jadikan saat ini malam, jadikan rembulan itu matahari yang sedang bersinar di atas itu menjadi tenggelam, terbenam. Maka kemudian kata raja, setelah dia terbenam, munculkan bulan, tapi bulan purnama, dan setelah itu belah rembulan itu dengan jarimu. Nah, baiklah, kata Rasulullah SAW, aku minta waktu beberapa menit, beberapa saat, aku ingin sembahyang dulu 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah pun sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah untuk dibuktikan, untuk ditunjukkan mukjizatnya. Dan Rasulullah meminta dikabulkan oleh Allah. Panas terik itu yang ketika siang itu matahari di atas, pas di atas kepala begitu, tiba-tiba datang segumpal awan menggiring matahari tadi, dan matahari pun tenggelam. Akhirnya malamlah hari waktu itu, dan tidak lama setelah itu muncullah rembulan, yaitu rembulan purnama. Kemudian Rasulullah membelah rembulan itu dengan jari beliau, maka terbelahlah bulan itu. Dan permintaan raja tadi tidak puas pula, kata raja, tolong rembulan itu, wahai Muhammad, engkau masukkan di celah bajumu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kan sudah dibelah rembulan tadi, masukkan ke dalam bajunya sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan itu dilakukan Rasulullah, dimasukkan Rasulullah ke dalam sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian dikeluarkan Rasulullah lagi dan disatukan lagi bulan, kembalikan ke tempatnya. Itu pun si Raja Habib tadi belum puas juga, ya, karena hati ini masih tertutup waktu itu. Padahal janjinya cuman ingin buktikan itu, tapi ada satu permintaan dia lagi. Apa permintaannya? Ternyata raja ini punya anak perempuan yang tak punya kaki, tak punya tangan, matanya buta, telinganya tuli. Nah, ketika itu anaknya tadi itu ingin minta dia kepada Rasulullah supaya bisa diobati. Kalau dia bisa menyembuhkan anaknya tadi, maka aku akan masuk Islam, kata raja tadi dalam hatinya, belum dicakapkan. Tiba-tiba sebelum dia ingin menyampaikan tadi, raja tadi, Rasulullah sudah bilang, kata Rasulullah apa? Wahai raja, sekarang anakmu sudah sembuh di rumah. Terkejut raja tadi. Di mana pula Rasulullah tadi tahu bahwa dia anaknya sedang sakit atau dalam keadaan cacat demikian. Tidak ada satupun orang yang tahu anak raja tadi. Malulah dia raja punya anak yang cacat begitu ya, jadi aib. Tidak ada satupun yang tahu kecuali orang di dalam istana tuh, pembantu-bantunya di istana, itu pun tidak boleh disiarkan. Apalagi Rasulullah, macam mana tahu? Kata raja tadi, bingung raja tadi. Wahai raja, anakmu sudah sembuh. Tiba-tiba kalau tidak percaya, kata Rasulullah, lihatlah dewek. Ternyata dilihat betul anaknya sembuh. Seketika itu juga rajanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga anaknya juga demikian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Terjadi pada bulan Sya'ban, tepat pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Nah, ini peristiwa penting. Jadi banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang luar biasa pada bulan Sya'ban. Tidak kalah dengan Isra Mi'raj. Ya, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia terjadi. Nah, begitu. Dan akhirnya si Abu Jahal jengkel, dia tidak berhasil untuk licik kepada Rasulullah tadi, untuk mempermalukan Rasulullah, tidak berhasil dia. Sehingga dia berbilang sama raja tadi, wahai raja, apakah engkau begitu mudahnya mempercayai Muhammad ini seseorang tukang sihir yang luar biasa?
kata Abu Jahal tadi dengan bahasa yang jengkel dan emosi, kesal dia, tidak berhasil mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu raja tadi tidak maafkan, kalau bahasa kita sini tak mempedulikan bahasa Abu Jahal tadi, dia tinggalkan begitu saja Abu Jahal, dan setelah pulang dia bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kalian semua bersyahadat, kalian semua bersyahadat dan masuk Islam. Akhirnya semua rakyat raja tadi masuk agama Islam. Itu yang ketiga. Yang terakhir, peristiwa penting di bulan Sya'ban adalah diturunkannya ayat perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya ini perintah yang paling luar biasa. Kenapa? Walaupun kejadian ketika itu ada yang di luar nalar, ada yang kejadian itu tidak bisa kita pakai logika, bulan bisa dibelah, ya. Walaupun saat ini diteliti oleh para ahli, ada orang Amerika berangkat ke NASA, NASA ya namanya itu ya, berangkat ke bulan sana meneliti, ternyata di bulan itu memang ada bekas belahan, bekas dibelah itu ada. Secara ilmiah dibuktikan 1400 tahun yang lalu kejadian itu rupanya benar, pernah terjadi. Dan orang yang berangkat ke bulan tadi, astronot ya namanya itu apa tuh, dia balik masuk Islam dia, karena dia dapat melihat bukti bahwa memang pernah bulan itu terbelah, ada bekasnya sekali diteliti. Itu peristiwa yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Yang keempat ini adalah diturunkannya perintah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang luar biasanya? Yang luar biasanya tidak ada satupun amaliyah atau perintah Allah berupa ibadah ataupun amal ataupun sunnah yang di situ Allah sendiri ikut melaksanakannya. Pernah kita lihat ada keterangan hadis maupun Al-Quran ataupun keterangan ulama yang mengatakan Allah misalnya menyuruh hambanya untuk sholat, kemudian Allah sholat juga. Allah perintahkan untuk zakat, apakah Allah berzakat juga? Allah perintahkan puasa, kemudian Allah puasa juga. Allah perintahkan haji, kemudian kita mendengar keterangan dari habaib, dari ulama, dari penceramah, Allah ikut juga berhaji. Tidak ada. Tapi ketika diturunkan perintah salawat, Allah ikut bersalawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebatnya lagi redaksi ayatnya. Ya. Biasanya kalau kita merintah, kita belum memperbuat. Ini Allah memerintahkan, Allah sudah menyontohkan. Kenapa demikian? Allah melakukan dulu. Ya, nih kata Allah, ini aku nih bersolawat nih kata Allah. Itu bahasa kita tungkal ya. Nih aku nih bersolawat nih. Nah, malaikat aku, kau bersolawat. Aku ini sudah bersolawat nih, kau bersolawat malaikatku. Setelah Allah bersolawat, kemudian malaikat bersolawat, Allah contohkan, Allah suruh malaikat bersolawat, baru Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Biasanya kalau perintah sudah dilakukan, itu bukan perintah main-main, bukan perintah yang kaleng-kaleng ya, tapi perintah yang luar biasa. Nah, jadi jangan remehkan sholawat ya. Jangan kita ketika mendengar sholawat alergi kuping gitu, udah kebanyakan setan sudah ngencingi setan kuping gitu ya, sehingga ketika mendengar orang sholawat alergi dia, macam gatal kah entah apa begitu ya. Banyak tuh bukan orang kafir, bukan, kadang orang kita ya. Nah ini bahaya nih, padahal amal ini digawe oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya derajat sholawat, wibawa sholawat bukan seperti amaliyah yang lainnya, makanya tidak boleh diremehkan. Ahlus sholawat itu tidak boleh diremehkan. Mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak ceramah, walaupun dia tidak di mimbar ke mimbar, tapi dia suka sholawatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun dia tak punya guru mursyid, dia tak ikut thariqah ya. Kalau kita tak berthariqah itu tersesat. Kita tak punya guru murabbi, tersesat ya, bahaya sekarang nih. Tapi kadang kita tak ketemu dengan orang itu, kita tak masuk thariqat ini, tak masuk thariqat ini, tak masuk thariqat. Kenapa? Kita susah, mungkin ngamalkannya susah, berat.
Tapi kita ngamalkan solawat, kata ulama, solawat itu menjadi murabbi ruh kita, menjadi guru kita yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi apa kan kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ahlus solawat walaupun dia tak masuk thariqat, tenang aja, yang penting istiqomah mengamalkan solawat, insya Allah tak akan tersesat. Tak ada syaitan manapun, iblis manapun mensesatkan orang yang istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dipandang remeh orang yang ahlus solawat, karena amaliyah satu-satunya yang Allah ikut gawe juga, yaitu solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu saja pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan.